Selamat untuk timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Hasil ini membuat timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Hasil ini juga membuat timnas Indonesia setelah 5 edisi sebelumnya Indonesia tidak pernah lolos ke Piala Asia. Ini menjadi edisi pertama Indonesia bermain di Piala Asia dan bermain di babak penyisihan grup dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Kemungkinan besar kita akan ketemu Korea Selatan atau Jepang. Kita tahu Korea Selatan dan Jepang kualitasnya sama. Mereka tim dari Asia Timur. Secara intelijensi bermain, secara ketenangan, secara kekompakan, kapan mereka in passing, kapan mereka mendistribusikan bola, sangat luar biasa sekali pemain-pemain Korea dan Jepang ini. Jadi siapapun yang akan kita hadapi di babak 8 besar di antara salah satu dari negara tersebut, Indonesia harus siap. Karena pertandingan yang akan dilangsungkan oleh Indonesia nanti bermain di tanggal 26 di setengah 1 pagi. Kita akan menonton Indonesia di setengah 1 pagi menghadapi Korea Selatan atau ke Jepang. Sedangkan pertandingan Korea dan Jepang pada grup B ini akan berlangsung pukul 8 malam di hari ini juga di tanggal 22 April, dan Korea Selatan dan Jepang secara head to head mereka belum pernah ketemu, secara gol mereka sama, secara kemasukan gol mereka belum pernah kemasukan gol, tapi yang dilihat dari head to head pertama mereka belum pernah ketemu, dan secara selisih gol mereka sama, yang dilihat adalah ketiga. Secara fair play, jumlah kartu kuning dan kartu merah. Kita tahu Jepang pada saat menghadapi Cina, Jepang mendapatkan kartu merah langsung atau straight card di menit ke-17 pertandingan menghadapi Cina. Itu membuat Korea Selatan saat ini menjadi peringkat pertama dengan 6 poin, sedangkan Jepang 6 poin juga, tapi dari segi fair play atau dari segi kartu Korea Selatan jauh lebih sedikit. Tapi kita lihat siapapun yang akan kita hadapi tim dari Asia Timur, karena kita menghadapi Yordania dan Australia ini pasti berbeda lah. Kita menghadapi Yordania tim dari Timur Tengah, tim dari Asia Barat, pasti berbeda lah pendekatannya kan. Tim Australia ini kan kita nggak tahu nih apakah dia masuk di ASEAN ataukah dia dari benua sendiri, dari Oceania. Tapi kan secara ini kan dia masuk dari AFC kan, member of AFC kan Australia ini, dan ini membuat kita untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar atau sudah menatap siapapun yang akan kita hadapi nanti. Sudah ada berapa negara tuh yang lolos? Qatar sudah lolos, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi udah lolos juga, dan Vietnam udah lolos, dan satu lagi yang udah lolos itu juara bertahan Uzbekistan. Berarti tinggal satu lagi di grup C. Grup C ini memperebutkan antara Thailand dan Irak yang akan lolos. Salah satu di antara mereka itu akan lolos. Sedangkan Thailand akan menghadapi Tajikistan di pertandingan terakhir, dan Irak akan menghadapi Arab Saudi di pertandingan terakhir. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Kita melihat sepanjang 90 menit pertandingan timnas Indonesia menghadapi timnas Yordania. Kelihatan sekali bahwa level timnas kita jauh di atas Yordania. Bahkan saya bisa mengatakan 1-2 level timnas kita di atas timnas Yordania. Kita bermain sangat rapi sekali, sangat cantik sekali. Kita bermain dari menit awal. Kita tidak bermain bertahan loh di babak pertama. Sepanjang 45 menit Indonesia tidak bermain bertahan. Itu harus diingat. Bahwa kita bermain terbuka, kita bermain menyerang, kita melakukan sirkulasi bola dari sisi pertahanan, dari 3 back sejajar kita sangat rapi sekali bermain. Justin Hapner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari sangat rapi sekali bermain di babak pertama. Back sayap kita, walaupun Fajar Fatur Rahman beberapa kali kecolongan oleh pemain sayap dari timnas Yordania, Arif nomor punggung 7, tapi masih mampu ditutup oleh Hernando Aris Sutarjadi. Dan begitupun dengan Pratama Arhan, berapa kali kecolongan tapi mampu ditutup Hernando Aris Sutarjadi. Secara permainan timnas Indonesia bermain sangat kompak sebagai sebuah tim. Marcelino Ferdinand mencetak gol di babak pertama di menit ke-23 melalui sontekan penalti. Dan catatan sedikit, pemain dari Belgia ini, pemain dari KMS Dance ini yang bermain di Belgia Liga 2 ini bermain sangat baik sekali di pertandingan malam hari. Ini adalah permainan terbaik Marcelino di antara 3 pertandingan sebelumnya. Lawan Australia aja bagus, tapi ini jauh lebih bagus menghadapi Yordania. 2 gol dicetak oleh Marcelino dan 1 assist melalui gol kedua Witan Sulaiman. Dan gol pertama Marcelino itu tidak menggunakan power, tapi Marcelino melihat gawang, melihat kiper, dan dia tahu bolanya ditaruh kemana. Dia taruh ke sisi kanan gawang timnas Yordania, tidak menggunakan power tapi menggunakan teknik, sehingga membuat gol dari Marcelino itu membuat kepercayaan diri timnas Indonesia semakin meningkat, semakin mendominasi permainan. Akhirnya ada satu momentum bermain kombinasi Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman memberikan gol kedua untuk timnas Indonesia melalui placingnya.
di menit ke-40. Gol itu sangat cantik sekali, placing ke sudut kanan gawang timnas Yordania. Hasil ini membuat di babak pertama timnas Indonesia unggul dengan 2-0, tapi secara keseluruhan Indonesia bermain sangat baik di babak pertama, sangat minim sekali kesalahan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, dan kredit poin saya berikan kepada dua pivot kita, Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Beberapa kali pemain timnas Yordania U23 ingin masuk ke area pertahanan timnas Indonesia, tapi selalu ada yang menjadi sirkulasi untuk menahan laju-laju serangan dari timnas Yordania, sehingga membuat rudal roket dan beberapa instrumen serangan dari Yordania itu terpotong oleh adanya pemain breaker kita, pemain protagonis kita, Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Dia sebagai sirkulasi membuat pertahanan kita semakin solid dengan adanya dia sebagai DM, sehingga membuat sirkulasi penyerangan dari Yordania itu terputus. Jadi sebelum masuk ke area pertahanan, Nathan Chuaon dan Ivar Jenner itu udah menahan di situ. Itu yang membuat sirkulasi di tengah Yordania tidak berjalan. Dia bermain dari sisi kiri, memaksimalkan Fajar Fatur Rahman yang beberapa kali kecolongan, tapi itu juga tidak maksimal dilakukan oleh Yordania, sehingga skor berakhir 2-0 pertama. Babak kedua, timnas Indonesia melakukan sedikit perubahan dibandingkan babak pertama. Di babak pertama kita bermain ofensif menyerang. Di babak kedua pendekatan gameplaynya berubah dari Sintayong. Sintayong melakukan gameplay yang berbeda, lebih ke bertahan di babak kedua sambil memaksimalkan momentum-momentum untuk bisa melakukan serangan balik di babak kedua. Akhirnya gol ketiga itu terjadi melalui Marcelino. Sangat cantik sekali golnya, kerjasama dengan Witan Sulaiman, dan Witan Sulaiman yang memberikan assist setelah dia diberikan assist pada gol kedua timnas Indonesia. Umpan dari Witan Sulaiman, bermain kombinasi, itulah hebatnya kita ya. Kita sangat luar biasa sekali dalam transisi negatif ke positif kita. Dari transisi bertahan ke menyerang, serangan balik kita sangat luar biasa sekali, sehingga gol ketiga itu tercipta. Sayangnya satu gol diciptakan oleh timnas Yordania itu melalui satu kesalahan yang diantisipasi oleh pemain bertahan kita, tapi tidak apa-apa. Itu juga menjadi satu gol hiburan buat timnas Yordania. Tidak apa-apa, kita membalasnya dengan satu gol dari Komang Teguh. Komang Teguh, pemain yang sangat luar biasa, pemain asal Borneo FC ini menjadi top skor sementara di timnas Indonesia bersama dengan Marcelino Ferdinand. Umpan lambung dari Pratama Arhan, kita tahu kan selalu pada saat kita mentok di area sisi penyerangan, sisi sayap, selalu ada Pratama Arhan menjadi solusi untuk kita melakukan umpan ke dalam, dan itu menjadi gol untuk Indonesia, gol keempat Indonesia. Sehingga akhirnya pada saat waktu perpanjangan 90 menit plus 10 tidak ada yang berubah, timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Hasil ini membuat kita lolos ke babak 8 besar. Kita hanya tinggal menunggu lawan yang akan kita hadapi. Apakah kita ketemu dengan Korea Selatan dan Jepang, dua tim Asia Timur ini, karena dua tim ini sangat-sangat kuat sekali. Siapapun yang kita hadapi sama kuatnya, karena pemain-pemain ini banyak yang bermain di Eropa ya. Pemain-pemain dari Korea, Jepang, kita tahu ya, tim-tim Asia Timur itu, Korea, Jepang itu banyak sekali yang bermain di Eropa. Walaupun ini kualitas Piala Asia U23-nya, tapi kita harus tetap waspada, kita harus tetap fokus ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan bermain di tanggal 26 atau di hari Jumat waktu Indonesia bagian Barat pukul 12:30 pagi. Ini pertandingan yang sangat larut malam. Semoga teman-teman bisa menemani kami nanti untuk sama-sama menonton kembali pertandingan selanjutnya timnas Indonesia menghadapi timnas Korea Selatan ataupun timnas Jepang. Sekali lagi selamat untuk timnas kita yang sudah bermain sangat luar biasa sekali pertandingan malam hari ini. Ini adalah peak atau puncak dari permainan timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Kita menunjukkan pattern permainan kita ya, arah permainan kita seperti apa, kita maunya seperti apa. Game plan dari Sintayong itu sangat berjalan baik sekali babak pertama. Game plan-nya sangat berjalan dengan baik, dan babak kedua juga game plan Sintayong berjalan dengan baik. Dia melakukan beberapa rotasi pergantian pemain di menit 70-an, memasukkan Komang Teguh, memasukkan Rio Fahmi, dia memasukkan lagi satu pemain Hoki Caraka di menit 72, dia mengganti dengan Rafael Streit, dia mengganti dengan Fajar Fatur Rahman, dia mengganti dengan Ferrari. Ini untuk memberikan kebugaran untuk pemain-pemain lain untuk merasakan experience pengalaman di Piala Asia. Dan memasukkan Adi Satrio menggantikan Hernando di menit 87, dan memasukkan Rayhan Hanan sayap dari Persija menggantikan pemain dari timnas Indonesia lainnya. 5 pergantian pemain yang dimaksimalkan Sintayong akhirnya berbuah gol untuk timnas Indonesia. Sekali lagi timnas Indonesia sangat luar biasa sekali. Anda bermain sangat baik sekali di pertandingan malam hari ini. Ini adalah, sekali lagi saya mau bilang, ini adalah golden generation kita. Golden generation itu tidak selalu ada di satu waktu, di satu momentum. Pasti
akan ada di waktu-waktu tertentu. Sama kayak Inggris, sama kayak Belgia, selalu ada momen-momennya, tidak selalu ada. Maka maksimalkanlah golden generation kita ini, kita support, kita dukung yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi dari 11 pemain yang bermain juga di starting 11 ini ada 6 pemain kita yang bermain di luar ya, bermain di abroad ya, bermain di luar Indonesia. Praktis hanya Hernando, Ferrari, Fajar Fatur Rahman, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman yang bermain di Liga 1. Dan 6 pemain lainnya bermain di Eropa, ada yang bermain di Suwon, ada yang bermain di Cereko, Osaka, ada yang macam-macam lah. Tapi luar biasa sekali, walaupun kita berbeda-beda klubnya, di timnas Indonesia satu untuk membela timnas Indonesia. Dan catatan kredit tersendiri dari 11 pemain yang bermain di starting 11 tadi, 9 pemain timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang bermain di timnas senior. Artinya dari 11 pemain, 9 pemain timnas Indonesia bermain di timnas senior. Hanya ada 2 yang, bahkan hanya ada 1, Fajar Fatur Rahman, yang hanya bermain di under 23, belum sampai ke senior. Ferrari pun udah dipanggil senior, tapi memang belum diberikan kesempatan untuk bermain ya teman-teman. Pada saat leg kedua kemarin di Maidin, dia udah ada di substitution, tapi belum main. Artinya skuad kita ini sudah sangat-sangat dalam sekali, sangat memungkinkan kita untuk, kenapa tidak kalau kita sampai ke babak semifinal, sambil melihat peluang apakah nanti kita bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Karena sudah tanggung kita di 8 besar. Sekali lagi selamat untuk Garuda Indonesia, dan saya ingin memberikan juga ucapan terima kasih kepada Ultras Garuda Qatar yang sudah mendukung timnas Indonesia. Luar biasa sekali, satu tribun tadi merah putih berkibar di stadion di Doha Qatar, Abdullah Khalifah. Luar biasa sekali. Timnas Indonesia kita didukung penuh oleh masyarakat yang ada di Doha Qatar, masyarakat Indonesia. Ultras Garuda Qatar ya kita sebutnya ya. Itu luar biasa sekali, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Semoga ini dukungan terus berlanjut nanti di babak 8 besar sehingga kita bisa terus berbicara banyak di Piala Asia U23 ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu review saya pertandingan Timnas Indonesia Piala Asia U23 ini. Kita tinggal menunggu sampai video ini kami buat. Kita hanya tinggal menunggu Korea Selatan atau Jepang. Kalau saya sih berharapnya ya siapapun yang kita lawan ya, kita harus siap ya. Itu yang paling penting. Tapi sepertinya Coach Sintayong berharap ketemu dengan Korea Selatan karena dia juga sudah tahu taktikal dan seperti apa timnas Korea Selatan. KFH ya, KFH kalau bahasanya di sana tuh. Timnas Korea Selatan. Kalau kita kan PSSI. Oke, sekali lagi selamat untuk pemain, untuk ofisial, untuk PSSI semua, untuk masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kita memenangkan pertandingan malam hari ini. Kita bermain sangat disiplin sekali 90 menit. Ini adalah permainan terbaik Indonesia sepanjang 3 laga Indonesia di bawah pengisian. Kita mendapatkan 6 poin, 2 kali menang, kita 5 kali memasukkan gol dan 3 kali kemasukan gol melalui Qatar 2 kali dan Yordania 1 kali. 5 gol kita dicetak Marcelino 2 gol, Komang Teguh 2 gol, dan Witan Sulaiman 1 gol. Dan kita bermain sangat kompak sekali. Ramadan Sananta sudah siap untuk pertandingan 8 besar nanti. Ramadan Sananta sudah keluar dari akumulasi kartunya, dia sudah siap nanti, udah available ya untuk pertandingan selanjutnya nanti babak 8 besar. Artinya kita sudah full squad nih di babak 8 besar. Cuma saya nggak tahu nih, Rafael Struijk kayaknya udah 2 kali kartu kuning tuh. Dia sempat kalau saya nggak salah kartu kuning pertandingan pertama lawan Qatar. Tapi kita lihat ya, apakah babak 8 besar ini akan dihapus atau seperti apa? Saya belum melihat regulasi lagi dari Piala Asia U23 ini. Tapi sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia sesuai dengan target PSSI kepada pelatih Sintayong untuk membawa Indonesia sampai ke semifinal dan lolos ke Olimpiade. Semoga itu terrealisasi dan mencapai peaknya pada performanya dan Indonesia bisa tampil di Paris dan kita bisa melihat Indonesia bermain di Olimpiade ya. Olimpiade nanti kalau ketemu Argentina kan ketemu Messi itu kan supaya lebih gelegar kan Olimpiadenya kan. Karena Prancis sudah siap dengan Mbappe di Olimpiade. Mbappe udah confirm akan bermain di Olimpiade nanti. Itu akan seru. Kalau Portugal juga lolos ya kan, dia juga bisa panggil Ronaldo atau siapa kan, biar lebih seru, greget gitu loh. Bagi ada motivasi juga untuk pemain-pemain timnas kita yang bermain di luar, bermain di Eropa, walaupun timnya biasa-biasa di Eropa, tapi dia bisa bermain di Olimpiade dan kita punya permainan yang sangat baik karena nggak ada pemain yang menonjol satu sama lain karena kita bermain as a team, bermain sangat kompak. Oke, teman-teman Talang Institute, terima kasih sudah melihat review-review kami pertandingan timnas Indonesia menghadapi Yordania dan keseluruhan pertandingan Indonesia selama 3 match ini dan siapa yang akan kita lawan nanti di pertandingan selanjutnya. Semoga timnas Indonesia terus berjaya dan kita terus dukung sepak bola Indonesia, Liga Indonesia, timnas Indonesia
untuk terus merangsek sampai ke peaknya, kalau bisa kita bisa masuk 100 besar nanti di ranking FIFA Indonesia. Dan ranking FIFA ini tidak berpengaruh di Piala Asia U23 ini, karena yang berpengaruh adalah timnas senior yang dihitung oleh FIFA Men's Ranking, teman-teman. Yang dihitung adalah FIFA Men's Rankingnya, bukan under usianya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Talang Institute yang sudah menonton, yang sudah menemani tadi live reaction sampai menonton review-review kami, review pertandingan Piala Asia Indonesia bermain di Piala Asia U23 ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi dan thanks for watching, sampai ketemu lagi di review selanjutnya.